Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Pak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Akuntansi dan juga teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bab 16 tentang Sistem Akuntansi Aset Tetap. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Nadia Putri Ramadhani dengan NPM 253, lalu saya Revalina Basyaratul Ainiyah dengan NPM 272, Syaka Putri Ramadhani yang ketiga dengan NPM 273, dan juga sudah ada Oktilia Safira dengan NPM 287 serta Rania Saraswati dengan NPM 290. Langsung saja kita masuk kepada bab 16 yang akan membahas tentang aset tetap. Nah, apa sih aset tetap itu? Jadi gampangannya, aset tetap itu adalah aset perusahaan yang ada wujudnya, bisa dipakai lebih dari 1 tahun, dan juga tujuan utamanya itu untuk operasional perusahaan, bukan untuk dijual lagi. Transaksi aset tetap punya beberapa ciri khas. Pertama, transaksinya itu mungkin jarang, tapi nilainya tuh biasanya besar sekali. Yang kedua, seperti yang saya sebut tadi bahwa pengendaliannya itu fokus di awal, yaitu saat perencanaan perolehan. Dan yang ketiga, kita itu harus bisa membedakan pengeluaran untuk aset tetap itu masuk kategori pengeluaran pendapatan yang langsung jadi beban di tahun itu, atau pengeluaran modal yang akan menambah nilai aset dan juga dibebankan bertahap lewat penyusutan. Penting banget biar nanti itu laporannya akurat. Jadi teman-teman sudah mempunyai gambaran tentang apa sih aset tetap itu, definisi dan juga tujuannya. Kita pun akan membahas lebih dalam pada slide selanjutnya. Sekarang kita lihat jenis-jenis transaksi yang bisa mengubah aset tetap. Ada 3 kelompok besar. Kelompok pertama adalah transaksi yang mengubah langsung nilai akun aset tetap itu sendiri. Contohnya seperti saat kita beli aset baru, bangun sendiri, atau bahkan kalau asetnya itu disumbangkan. Lalu ada juga pengeluaran modal yang menambah nilai aset, revaluasi tukar tambah, sampai penghentian pemakaian atau penjualan asetnya. Intinya ini semua itu mengubah berapa nilai aset yang kita punya. Kelompok kedua adalah transaksi yang mengubah akun akumulasi penyusutan aset tetap ini, termasuk penyusutan rutin setiap periode atau saat aset dihentikan pemakaiannya, dijual atau ditukar. Akumulasi penyusutan ini penting karena dia adalah akun penilaian yang mengurangi nilai buku aset. Dan terakhir, kelompok ketiga adalah transaksi yang mengubah akun beban reparasi dan pemeliharaan. Ini mencakup semua biaya yang kita keluarkan untuk menjaga aset tetap berfungsi, seperti beli suku cadang, bayar tenaga kerja, atau biaya energi untuk perawatan. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih aset tetap ini dikelola dan juga dicatat. Untuk memastikan aset tetap kita dipakai secara optimal, perlu ada satu fungsi yang bertanggung jawab penuh, biasanya disebut bagian aset tetap. Fungsi ini punya wewenang penting, mulai dari menempatkan aset ke pengguna, mengotorisasi pemindahan antar fungsi, sampai menghentikan pemakaian atau mengirim aset untuk reparasi. Selanjutnya, untuk memudahkan identifikasi dan juga pengelolaan aset yang banyak, kita butuh kode aset tetap. Kode ini harus informatif, bisa menunjukkan golongan aset, jenis lokasi, bahkan tahun perolehan dan siapa yang bertanggung jawab. Misalkan nih, ada kode seperti 4059234208062 untuk mesin fotokopi yang langsung memberitahu kita bahwa itu mesin kantor, dibeli tahun 1992, dipakai untuk pemasaran, ada di gedung dan juga lantai tertentu, serta mudah dipindahkan. Untuk semua transaksi aset tetap ini, kita memerlukan berbagai dokumen pendukung, mulai dari surat permintaan, otorisasi investasi saat mau membeli aset baru, surat permintaan reparasi, hingga bukti kas keluar atau bukti memorial untuk pencatatan transaksi. Dokumen ini tuh penting sebagai bukti dan untuk memastikan setiap langkah sudah sesuai dengan prosedur. Lalu, bagaimana sih transaksi ini tuh dicatat dalam jurnal? Kalau kita beli aset tetap, jurnalnya simpel, aset tetapnya di debit, bukti kas keluarnya di kredit. Kalau kita bangun sendiri, selama proses pembangunan, kita catatnya tuh ke aset tetap dalam konstruksi. Setelah selesai baru dipindah ke aset tetap yang sebenarnya. Bahkan aset yang didapat dari sumbangan juga harus dicatat sebagai aset tetap dan juga modal sumbangan.
Untuk pengeluaran modal yang nilainya itu besar dan juga manfaatnya lebih dari setahun, langsung menambah harga pokok aset tetap. Lalu ada juga penyusutan yang merupakan alokasi harga pokok aset ke periode-periode yang menikmati manfaatnya. Jurnalnya akan membebankan biaya penyusutan ke berbagai pos seperti biaya overhead pabrik, administrasi atau pemasaran, dan juga mengkredit akumulasi penyusutan. Kalau aset tetap itu sudah tidak layak pakai, maka kita itu bisa menghentikan pemakaiannya. Ini akan melibatkan akun akumulasi penyusutan dan bisa menimbulkan untung atau rugi. Terakhir, untuk reparasi dan juga pemeliharaan, jika manfaatnya tuh hanya setahun, itu dicatat sebagai beban reparasi dan juga pemeliharaan. Tapi kalau manfaatnya lebih dari setahun, dia masuk kategori pengeluaran modal dan juga menambah nilai aset. Oke, di sini untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dokumen-dokumen apa saja yang akan digunakan untuk merekam data transaksi yang akan merubah harga pokok aset tetap dan juga akumulasi penyusutan dari aset tetap itu sendiri. Nah, jadi nanti saya akan menjelaskan terdapat 10 dokumen ya yang akan digunakan dalam sistem akuntansi aset tetap ini. Jadi kita langsung saja mulai. Yang pertama itu ada surat permintaan otorisasi investasi atau expenditure authorization request atau authorization for expenditure. Jadi kalau misalkan kita melakukan investasi aset tetap, biasanya itu kan jumlah rupiahnya itu relatif besar ya, dan dia itu dalam jangka waktu yang lama. Maka dari itu pengendalian aset tetap itu harus dilakukan melalui perencanaan yang matang. Nah, perencanaan pengeluaran investasi dalam aset tetap itu nantinya itu akan dimulai dengan diajukannya usulan investasi kepada manajemen puncak melalui staf direksi. Usulan investasi itu akan diteliti kelayakan teknis dan juga ekonomisnya. Nah, hasil studi kelayakan suatu usulan investasi itu akan dituangkan dalam laporan studi kelayakan. Berbagai studi kelayakan tersebut kemudian digunakan untuk menyusun anggaran investasi atau capital budget. Anggaran investasi itu nanti akan diotorisasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dan merupakan izin secara prinsip kepada manajemen perusahaan untuk menggunakan dana dalam investasi aset tetap. Nah, untuk melaksanakan investasi yang tercantum dalam anggaran investasi, diperlukan dokumen untuk meminta dilaksanakannya investasi yang telah diizinkan secara prinsip oleh pemegang saham. Nah, dokumen yang digunakan untuk meminta persetujuan pelaksanaan investasi dalam aset tetap tersebut disebut dengan surat permintaan otorisasi investasi. Dokumen ini nanti akan diisi oleh fungsi yang mengusulkan perolehan aset tetap, dan setelah diotorisasi oleh direktur fungsi yang bersangkutan akan dimintakan persetujuan dari direktur utama. Contohnya seperti yang sudah saya cantumkan di sini, mungkin bisa di zoom kalau tidak terlihat, atau mungkin bisa dilihat di buku. Lalu selanjutnya di sini ada surat permintaan reparasi atau authorization for repair. Jadi dokumen ini tuh digunakan saat butuh ada sesuatu perbaikan pada aset tetap ya. Jadi dokumen ini tuh berfungsi sebagai perintah dilakukannya reparasi yang merupakan pengeluaran modal. Bisa dilihat gambarnya di sini, terdapat 2 halaman. Ada halaman depan dan juga halaman belakang. Lanjut kita yang ketiga, yaitu surat permintaan transfer aset tetap. Dokumen ini itu berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi dari transfer aset tetap. Lalu yang keempat, di sini ada surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap. Jadi kalau misalkan penggunaan aset tetap tersebut dihentikan, harus mengisi dokumen ini. Lalu yang kelima itu ada surat perintah kerja atau work order. Jadi dokumen ini tuh memiliki 2 fungsi. Yang pertama itu sebagai perintah dilaksanakannya pekerjaan tertentu mengenai aset tetap, dan sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya pembuatan aset tetap. Dokumen ini tuh digunakan sebagai perintah kerja pemasangan aset tetap yang dibeli, pembongkaran aset tetap yang dihentikan pemakaiannya. Lalu selanjutnya di sini ada daftar penyusutan aset tetap. Jadi
mungkinnya juga sudah tidak asing ya, kalau misalkan aset tetap pasti ada penyusutan atau penurunan nilai. Jadi daftar penyusutan aset tetap ini akan berisi jumlah beban penyusutan aset tetap yang dibebankan dalam periode akuntansi tertentu. Dokumen ini merupakan dasar untuk pembuatan bukti memorial untuk pencatatan beban penyusutan yang dibebankan dalam periode akuntansi tertentu. Selanjutnya, kita masih membahas dokumen apa saja yang digunakan dalam ini ya, sistem akuntansi aset tetap. Tapi di sini itu saya tidak cantumkan gambarnya karena sudah dibahas di bab sebelumnya. Jadi di sini ada 5 lagi ternyata ya, ada 5 lagi dokumen yang diperlukan. Jadi yang pertama itu ada surat order pembelian yang diterbitkan oleh fungsi pembelian yang merupakan surat untuk memesan aset tetap kepada pemasok. Lalu yang kedua ada laporan penerimaan barang, yaitu yang diterbitkan oleh fungsi penerimaan setelah fungsi ini melakukan pemeriksaan kuantitas, mutu, dan spesifikasi aset tetap yang diterima dari pemasok. Lalu yang ketiga faktur dari pemasok atau disebut dengan tagihan dari pemasok untuk aset tetap yang dibeli. Lalu ada bukti kas keluar, yakni perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi setelah dokumen surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok diterima dan diperiksa oleh fungsi tersebut. Lalu yang terakhir itu ada bukti memorial yang digunakan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penyusutan aset tetap, harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, penghentian pemakaian aset tetap, dan juga belanja modal. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke catatan akuntansi apa saja yang akan digunakan. Ini juga sama halnya dengan dokumen-dokumen tadi, ini juga sudah pernah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Jadi di sini catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi penyusunan aset tetap itu ada 3. Yang pertama itu kartu aset tetap atau catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu aset tetap yang digunakan untuk mencatat secara rinci semua data yang terkait dengan aset tetap tertentu. Lalu yang kedua ada jurnal umum. Pasti kita semua sudah familiar dengan yang namanya jurnal umum. Tapi di sini jurnal umum itu digunakan untuk mencatat transaksi harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, biaya-biaya untuk pemasangan dan pembongkaran aset tetap, lalu penghentian pemakaian aset tetap, dan juga penyusutan aset tetap. Lalu yang terakhir, di sini ada register bukti kas keluar, yaitu catatan yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian aset tetap dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Fungsi yang terkait dalam transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap. Yang pertama ada fungsi pemakaian, yaitu bertanggung jawab mengajukan usulan investasi aset tetap dan permintaan otorisasi investasi serta mengelola pemakaian aset tetap. Yang kedua ada fungsi penelitian dan pengembangan, mengajukan usulan investasi untuk aset tetap yang digunakan lebih dari satu fungsi serta melakukan studi kelayakan. Yang ketiga ada direktur yang terkait, memberikan persetujuan atas usulan investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi. Yang keempat ada direktur utama, memberikan otorisasi terhadap semua mutasi aset tetap. Yang kelima ada fungsi pembelian, memilih pemasok dan menerbitkan surat order pembelian aset tetap. Yang keenam ada fungsi penerimaan, melakukan pemeriksaan terhadap aset tetap yang diterima dari pemasok dan membuat laporan penerimaan barang. Yang ketujuh ada aset tetap, mengelola aset tetap perusahaan termasuk penempatan, pemindahan, dan penghentian pemakaian aset. Yang kedelapan ada fungsi akuntansi, membuat dokumen sumber untuk mencatat mutasi aset tetap serta menyelenggarakan pembuatan aset tetap dan kartu aset tetap. Selanjutnya, jaringan subsistem yang membentuk aset tetap. Yang pertama ada sistem pembelian aset tetap, mencatat harga pokok aset tetap yang diperoleh dari pembelian menggunakan bukti kas keluar, surat perintah, laporan penerimaan barang, dan faktur. Sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri, mencatat harga pokok aset tetap dari pembangunan sendiri dan menggunakan surat perintah kerja dan bukti memorial. Surat pengeluaran modal yang ketiga, mencatat tambahan harga pokok akibat pengeluaran modal berdasarkan surat perintah kerja
dan otorisasi manajemen. Yang keempat, sistem penghentian pemakaian aset tetap. Mencatat pengurangan nilai aset karena penghentian pemakaian dan menggunakan bukti memorial serta surat permintaan penghentian. Yang kelima ada sistem transfer aset tetap. Mencatat perpindahan aset antar pusat bertanggung jawab menggunakan surat permintaan transfer. Yang keenam ada sistem revaluasi aset tetap. Mencatat penilaian kembali aset tetap menggunakan bukti memorial. Yang ketujuh ada sistem penyusunan aset tetap. Mencatat beban penyusutan aset tetap menggunakan bukti memorial. Unsur pengendalian internal terbagi beberapa bagian. Yang pertama dari organisasi. Fungsi pemakaian harus terpisah dan fungsi akuntansi aset tetap. Yang kedua ada transaksi perolehan, penjualan, dan penghentian pemakaian aset tetap harus dilakukan oleh lebih dari satu unit organisasi yang bekerja secara independen. Lalu selanjutnya dari sistem otoritas, yang keempat ada anggaran investasi diotorisasi oleh rapat umum pemegang saham. Lalu yang keempat ada surat permintaan otorisasi investasi, surat permintaan otorisasi reparasi, surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap, dan surat permintaan transfer aset tetap diotorisasi oleh direktur yang bersangkutan dan direktur utama. Yang kelima ada surat perintah kerja diotorisasi oleh kepada departemen yang bersangkutan. Yang keenam ada surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Yang ketujuh ada laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Yang kedelapan ada bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Yang kesembilan ada bukti memorial diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi. Sedangkan prosedur pencatatan yang ke-10 ada perubahan kartu aset tetap harus didasarkan pada bukti kas keluar atau bukti memorial atau surat permintaan transfer aset tetap yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Dari sisi praktik sehat, yang ke-11 secara periodik dilakukan pencocokan fisik aset tetap dengan kartu aset tetap. Yang ke-12 ada penggunaan anggaran investasi sebagai alat pengendalian investasi dalam aset tetap. Yang ke-13 ada penutupan asuransi aset tetap terhadap kerugian. Yang ke-14 ada kebijakan akuntansi tentang pemisahan pengeluaran modal dengan pengeluaran pendapatan. Sistem pembelian aset tetap yang pertama ada permintaan otorisasi pemakaian aset tetap menggunakan permintaan otorisasi investasi ke direksi yang akan menilai berdasarkan anggaran dan kondisi keuangan. Lalu yang kedua ada otorisasi dan pembelian. Setelah disetujui, pembelian dilakukan melalui sistem pembelian. Yang ketiga ada penerimaan dan penempatan aset. Setelah diterima, aset dicatat oleh fungsi penerimaan dan diserahkan ke fungsi tetap untuk penempatan dan pencatatan. Yang keempat ada pemasangan aset. Jika aset perlu dipasang, fungsi aset tetap membuat surat perintah ke bengkel untuk pelaksanaan dan biaya dicatat sebagai tambahan harga perolehan. Yang kelima ada dokumen dan prosedur utama terdiri dari permintaan otorisasi investasi, penawaran harga dan pemilihan pemasok, order pembelian, penerimaan barang, penempatan aset tetap, dan pencatatan harga pokok. Yang keenam ada peran unit terkait yaitu bagian pembelian, memilih pemasok, dan mengirim order. Pada bagian penerimaan yaitu memeriksa dan membuat laporan penerimaan. Pada bagian utang membuat bukti kas keluar berdasarkan dokumen terkait. Pencatatan akuntansinya aset tetap di debit sedangkan bukti kas keluar yang akan dibayar di kredit. Sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Sistem ini dirancang untuk mencatat harga pokok aset tetap yang diperoleh perusahaan dari pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan. Work order merupakan dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan biaya konstruksi jika suatu aset tetap yang dibangun sendiri telah selesai. Maka bukti memorial yang dilampiri dengan surat perintah kerja dipakai sebagai dokumen sumber untuk mencatat harga pokok aset tetap ke dalam kartu aset tetap dan jurnal umum. Pada gambar 16.12 melukiskan bagian alir dokumen sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan yang terdiri dari rangkaian. Yang pertama ada prosedur permintaan otorisasi investasi, yang kedua ada prosedur perintah kerja, ketiga prosedur pelaksanaan pembangunan aset tetap, keempat ada prosedur penerimaan barang,
kelima ada prosedur penempatan aset tetap, yang keenam ada prosedur pencatatan harga pokok aset tetap. Dalam bagian alir tersebut, bagian yang memerlukan aset tetap mengajukan surat permintaan otorisasi investasi kepada Direktur Utama untuk memperoleh otorisasi dilaksanakannya pembangunan aset tetap yang telah dicantumkan dalam anggaran modal. Pelaksanaan pembangunan aset tetap diserahkan kepada bagian reparasi dan pemeliharaan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan lanjutan dari alur yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini tuh kita masuk ke bagian penerimaan. Nah, jadi di bagian penerimaan ini akan menerima barang dari pemasok, kemudian memeriksa kesesuaian barang dengan dokumen. Dokumennya berupa SOP, surat order pembelian, dan SP atau surat pengantar. Kemudian dibuatlah laporan penerimaan barang atau LPB dan menyerahkan barang dan laporan ke bagian aset tetap. Kemudian bagian utang itu akan membandingkan faktur dengan dokumen pendukung SOP, LPB, dan otorisasi. Jika cocok, itu akan dibuatlah bukti kas keluar. Kemudian akan melampirkan semua dokumen pendukung dan menyusun arsip bukti kas keluar. Nah, selanjutnya bagian aset tetap itu akan membuat surat penempatan aset tetap atau SPAT berdasarkan bukti kas keluar. Nah, SPAT ini digunakan untuk mencatat aset ke dalam sistem. Kemudian ada bagian kartu aset tetap, itu akan mencatat aset tetap ke dalam kartu aset tetap dan proses ini akan dianggap selesai setelah pencatatan aset. Nah, selanjutnya ada sistem pengeluaran modal. Nah, sistem ini dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aset tetap dari pengeluaran modal yang harus disetujui melalui surat permintaan otorisasi reparasi dari manajemen puncak. Lalu selanjutnya ada sistem penghentian pemakaian aset tetap. Nah, jadi di sistem ini mencatat pengurangan nilai aset tetap yang dihentikan, termasuk penyusutan dan utang atau rugi. Dasarnya adalah bukti memorial dengan lampiran surat permintaan penghentian permintaan diajukan ke Direktur Utama dan digunakan akuntansi untuk pencatatan. Nah, kemudian penghentian pemakaian aset tetap dicatat oleh bagian kartu aset tetap ke dalam kartu aset tetap dan dicatat oleh bagian jurnal ke dalam jurnal umum dengan jurnal akumulasi penyusutan aset tetap itu di debit, rugi penghentian pemakaian aset tetap di debit, dan aset tetap di kredit. Ada pula sistem transfer aset tetap. Nah, jadi sistem ini mencatat transfer aset tetap antar pusat pertanggungjawaban berdasarkan surat permintaan transfer, dan transfer tidak mengubah harga pokok atau akumulasi penyusutan, hanya memperbarui lokasi pada kartu aset tetap saja. Selanjutnya ada alur dari sistem pengeluaran modal. Nah, yang pertama itu ada inisiasi oleh bagian pemohon. Jadi, bagian yang membutuhkan perbaikan atau penambahan aset tetap membuat surat permintaan otorisasi reparasi. Kemudian surat permintaan tersebut akan dikirim ke Direktur Utama untuk memperoleh persetujuan atau otorisasi. Kemudian otorisasi oleh Direktur Utama. Jadi Direktur Utama menerima surat permintaan otorisasi dan memberikan persetujuan. Kemudian surat permintaan yang telah disetujui akan dikembalikan ke pemohon dan dikirim ke bagian terkait lainnya. Kemudian setelah mendapat otorisasi, surat perintah kerja itu dibuat untuk memulai pekerjaan. Kemudian proyek dilaksanakan oleh tim teknis atau pihak ketiga. Setelah pekerjaannya selesai, akan dibuat laporan proyek selesai sebagai bukti bahwa pekerjaan telah tuntas sesuai dengan perintah kerja. Kemudian berdasarkan dokumen sebelumnya, di bagian akuntansi atau aset tetap akan membuat surat penempatan aset tetap untuk mencatat penambahan nilai pada aset tetap yang ada atau pencatatan aset baru. Kemudian di yang gambar kedua ini itu adalah lanjutannya, yaitu bagian reparasi dan pemeliharaan. Jadi surat permintaan otorisasi reparasi akan diterima untuk ditindaklanjuti. Kemudian dibuatlah surat perintah kerja sebagai instruksi
instruksi pelaksanaan pekerjaan. Nah, surat ini digunakan untuk membuat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang dan mencatat jam kerja teknisi menggunakan kartu jam kerja. Kemudian bagian gudang akan menerima BPPBG dari bagian reparasi, kemudian mengisi kuantitas suku cadang yang diserahkan berdasarkan permintaan dan mengarsipkan dokumen dan memperbarui kartu gudang untuk mencatat pengeluaran barang. Kemudian setelah pekerjaan selesai, bagian reparasi membuat laporan proyek selesai atau LPS, dan dokumen ini akan disusun berdasarkan surat perintah kerja dan penggunaan barang serta jam kerja. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait sistem pengeluaran modal lanjutan dari slide sebelumnya. Nah, jadi yang pertama ini di bagian kiri itu ada proses gaji dan pencatatan jurnal. Jadi yang pertama itu dimulai dari bagian gaji dan upah. Itu langkah pertamanya, data kartu jam kerja itu dikumpulkan sebagai dasar perhitungan, lalu disusun daftar upahnya dan dilakukan rekap. Lalu yang terakhir itu dibuat juga daftar upah resmi atau dalam bentuk dokumen RDU yang akan dikirimkan ke bagian utang untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, lanjut ke bagian jurnal. Di sini tuh terdapat 3 dokumen utama, yaitu ada yang pertama BPPBG, lalu ada yang kedua itu RDU, dan yang ketiga itu bukti memorial. Nah, semua dokumen ini nanti itu digabungkan dan dicatat ke dalam jurnal umum sebagai bagian dari proses akuntansi pengeluaran modal. Nah, proses ini tuh bertujuan agar semua biaya tenaga kerja yang terkait dengan pengeluaran modal itu tercatat dengan benar. Lalu ke bagian kanan itu ada proses pencatatan aset tetap. Nah, di sini tuh dimulai dari pengumpulan dokumen di bagian kartu aset tetap. Jadi beberapa dokumen seperti SPK atau surat perintah kerja, BPPBG dan RDU itu nanti dikumpulkan. Nah, dokumen-dokumen ini kemudian itu digunakan untuk membuat bukti memorial sebagai dasar pencatatan aset. Lalu dokumen-dokumen tersebut tadi itu diserahkan ke bagian aset tetap. Di sini bagian aset tetap akan membuat surat penempatan aset tetap serta laporan penggunaan aset. Nanti semua data tersebut itu akan digunakan untuk menyusun dokumen penempatan aset tetap secara resmi. Nah, aset yang telah diverifikasi itu kemudian akan dicatat di dalam kartu aset tetap yang menjadi arsip formal kepemilikan perusahaan. Lalu yang terakhir di sini itu ketika seluruh dokumen semuanya tuh udah selesai divalidasi dan diarsipkan. Jadi proses-proses ini itu menunjukkan bahwasanya pengeluaran modal itu tidak hanya melibatkan pembayaran, tetapi itu juga melibatkan pencatatan juga pelaporan yang sangat rinci. Nah, di sini tuh tujuannya agar seluruh penggunaan dana untuk aset, baik yang berwujud seperti mesin maupun tidak berwujud seperti tenaga kerja, itu dapat ditelusuri lebih lanjut, dicatat dengan benar, dan diaudit dengan mudah. Nah, dengan sistem yang kuat ini, itu bagian dari pengendalian internal agar perusahaan bisa menjaga akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan modalnya. Lalu selanjutnya di sini ada surat penghentian pemakaian aset tetap. Nah, untuk yang pertama, proses ini tuh dimulai dari unit kerja atau bagian yang menggunakan aset tersebut. Jadi mereka itu mengisi dan mengajukan SPPNAT, yaitu surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap. Lalu surat ini tuh dikirimkan ke direktur utama untuk mendapatkan persetujuan. Kalau udah disetujui, surat itu akan dilanjutkan ke bagian aset tetap untuk didata. Nah, nanti apabila sudah disetujui dan sudah dilanjutkan ke bagian aset tetap untuk didata, di bagian aset tetap ini nanti dokumen SPPNAT itu diperiksa, dan bagian ini itu membuat bukti memorial sebagai bentuk pencatatan resmi bahwasanya aset akan dihentikan penggunaannya. Lalu selanjutnya dokumen ini itu diteruskan ke bagian kartu aset tetap. Nah, di sini jurnal penghentian itu dicatat dan kartu aset yang bersangkutan diperbarui statusnya menjadi nonaktif. Nah, setelah semua proses selesai, maka dokumen diarsipkan dan status aset itu berubah menjadi dihentikan dari pemakaian. Jadi di sini tuh prosesnya sudah selesai dan asetnya tuh tadi sudah dinonaktifkan. Lalu selanjutnya di sini itu ada proses sistem transfer aset tetap. Nah, untuk proses sistem transfer aset tetap itu, pertama, proses dimulai dari unit yang memiliki aset dan ingin memindahkannya ke unit lain. Jadi mereka tuh akan mengisi surat
surat atau dokumen SPTAT atau yang bisa disebut juga dengan surat permintaan transfer aset tetap. Lalu dokumen ini dikirim ke direktur utama untuk disetujui. Nah, setelah ada persetujuan, dokumen akan dikirimkan ke bagian aset tetap untuk diproses. Saat di bagian aset tetap, dokumen itu akan diperiksa dan bukti memorial transfer dibuat untuk mencatat perpindahan aset tersebut. Selanjutnya, dokumen dikirim ke bagian kartu aset tetap. Nah, di sini itu nanti kartu aset akan diperbarui dengan lokasi baru atau unit penerima dari aset tersebut. Dan jadi yang terakhir, aset diterima oleh bagian yang disetujui dan proses administrasi pun selesai. Jadi kedua proses ini tuh baik penghentian maupun transfer aset tetap itu sangat penting untuk memastikan bahwasanya data aset perusahaan itu selalu tercatat dengan akurat dan bahwa setiap perubahan status atau kepemilikan itu dicatat secara resmi dan terdokumentasi oleh bagian-bagian yang sudah berwenang. Ini tuh juga bagian dari pengendalian internal untuk mencegah kehilangan aset dan memudahkan proses audit. Oke, dan selanjutnya di sini ada revaluasi aset tetap dan juga pencatatan penyusutan aset tetap. Nah, keduanya itu sangat penting untuk mencerminkan nilai wajar dan juga umur ekonomis dari aset milik perusahaan secara akurat. Jadi di sini tuh ada yang pertama revaluasi aset tetap. Nah, prosesnya itu dimulai dari direktur utama. Jadi direktur utama itu membuat surat keputusan revaluasi aset tetap yang menjadi dasar formula dimulainya proses ini. Lalu dokumen ini tadi itu dikirim ke bagian kartu aset tetap. Nah, di bagian ini itu setelah menerima surat keputusan, bagian ini itu akan membuat bukti memorial dan juga mencatat perubahan nilai pada kartu aset tetap. Selanjutnya, bukti memorial ini itu nanti akan dikirim ke bagian jurnal. Nah, setelah bukti ini tadi diterima, bukti ini tadi tersebut akan dicatat dalam jurnal umum sebagai bagian dari pencatatan akuntansi agar nilai aset yang direvaluasi itu tercermin dalam laporan keuangan. Lalu setelah itu proses selesai setelah semua dokumen masuk ke jurnal dan kartu aset diperbarui. Jadi penting bahwasanya dicatat bahwa dokumen yang digunakan di sini itu disebut dengan SKRAT atau surat keputusan revaluasi aset tetap. Lalu yang selanjutnya di sini tuh ada juga sistem pencatatan penyusutan aset tetap. Nah, untuk prosesnya yang pertama itu dimulai dari bagian kartu aset tetap. Jadi mereka itu akan membuat daftar penyusutan aset tetap yang juga dikenal sebagai dengan istilah DPAT. Lalu berdasarkan daftar ini, bagian tersebut itu akan membuat bukti memorial. Jadi bukti ini akan merepresentasikan jumlah penyusutan yang harus dicatat untuk periode berjalan. Lalu bukti memorial ini tadi itu akan dikirim ke bagian jurnal. Nah, di sini itu nanti datanya itu akan disalin di jurnal umum dan digunakan untuk penyesuaian nilai buku aset dalam laporan keuangan. Jadi yang terakhir itu ada data penyusutan itu telah dicatat kembali ke dalam kartu aset tetap dan proses pun selesai. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya revaluasi aset tetap ini digunakan untuk menyesuaikan nilai aset ke nilai pasar yang lebih relevan atau yang bernilai saat ini. Nah, biasanya itu karena kenaikan nilai pasar atau perubahan kondisi ekonomi kan nilai suatu barang itu kan nggak selalu sama, pasti ada perubahannya. Jadi revaluasi aset tetap ini itu diperlukan. Sementara itu, untuk penyusutan aset tetap itu mencerminkan penurunan nilai aset secara berkala karena penggunaan atau usia. Nah, jadi kayak barang itu kan nggak selalu dalam kondisi yang sama atau dalam kondisi yang baru. Jadi di sini tuh butuh penyusutan di mana kalau keadaan mesin atau suatu barang tadi itu sudah nggak sesuai sama di awal beli atau kinerjanya tuh menurun. Jadi kedua proses ini tuh merupakan bentuk pengendalian akuntansi yang sangat krusial agar laporan keuangan itu agar laporan keuangan kita itu tetap akurat, relevan dan juga mencerminkan kondisi sebenarnya dari aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan.